Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD. Oke, jadi sebelum kita bahas untuk chart ini lebih lanjut ya, mungkin enaknya kita bahas dulu untuk news selama 3 hari ke depan ya. Karena untuk video ini nantinya itu berlaku mulai dari tanggal 20, 21 sampai 22. Nah, nanti untuk tanggal 23 dan 24-nya kita akan upload ulang di hari Kamis teman-teman untuk update-nya gitu. Jadi nanti untuk update yang kecil ya atau bahasa update hariannya itu akan diposting di Instagram Jurnal Trading ID ya, dan juga TikTok Jurnal Trading ID teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Ini untuk yang bagian chart technicalnya. Nah, kita mau lihat dulu untuk newsnya ya. Jadi kalau kita lihat untuk news minggu depan itu, yang pertama di hari Senin itu ada dari Fed ya, Powell ya. Sini ada speech-nya untuk si Powell ini di jam 2.30 ya subuh. Kemudian ada di hari Selasa lagi itu ada Yellen ya. Ini adalah ekonom di Amerika itu sendiri, dia ada speech juga di jam 3 sore. Kemudian untuk hari Rabu ya, jadi di hari Rabu ini kalau kita lihat itu Wednesday ada exciting home sales ya, sama crude oil inventory untuk news ya teman-teman. Nah, cuma memang ya di pergantian hari ya jam 1 subuhnya itu ada FOMC gitu teman-teman, FOMC meeting minutes ya gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat memang ya untuk saat ini dilihat dari news untuk yang hari Rabu yang ada forecastnya itu memang masih kurang bagus untuk si DXY itu sendiri teman-teman. Nah, kemudian gimana bang kalau untuk yang bagian speechnya si Powell dan juga Yellen ya gitu. Nah, kalau speech ini tergantung dari respon marketnya teman-teman. Jadi tergantung si Powell ini nanti ya sama Yellen itu ngomongnya bagaimana ya, terus apa aja yang dikehendakin oleh mereka orang yang diumumkan ke publik ya kan, dan juga di respon oleh si publik itu bagaimana ya, sentimennya bagaimana. Ini hanya akan kita ketahuin ya ketika dia itu ya mereka orang ini sudah berbicara di depan publik teman-teman gitu. Karena kan ini adalah respon market ya terhadap keputusan yang mereka infokan kepada kita semua gitu teman-teman. Jadi overall ya kita belum tahu nih sampai dia benar-benar kasih tahu kita gitu pada saat dia speech nanti gitu. Ya berbeda dengan rilis data ekonomi ya. Kalau rilis data ekonomi kan itu udah forecastnya gitu kan. Nah, itu kita bisa lihat dari forecastnya dia gitu ya, ataupun dari yang sebelum-sebelum nih di kejadian ekonomi ya, perintilannya kita jadiin satu terus kita forecastkan oh kira-kira ini tuh begini gitu. Nah, jadi kan masih ada forecastnya yang bisa kita lihat ya untuk untuk kedepannya gitu. Nah, tapi kalau kayak speech ini memang ya jujur itu kita harus tunggu dia selesai speech ya, baru kita bisa lihat nih oh respon market tuh begini dari hasil keputusan yang mereka infokan kepada kita gitu teman-teman. Oke, kemudian sebenarnya untuk DXY ya kalian bisa lihat untuk detail dan full analisanya itu ada di update XAUUSD atau Gold ya di minggu ini teman-teman. Jadi videonya itu sudah tayang duluan ya di YouTube Jurnal Trading ID gitu teman-teman. Tapi overall di sini singkatnya untuk DXY ya itu masih dalam posisi uptrend gitu. Nah, kemudian ya dia juga baru nih retrace ya dari sini pullback rebound ya dari level intraday main level dia, dan patokan kita untuk intraday itu ada di sini di 104.14 sampai 103.99 atau 104 pas gitu. Intinya selama si DXY ini bertahan di atas 104 ya, DXY ini masih ada potensi untuk rebound kembali ya, mengikuti dari si channeling uptrendnya dia teman-teman. Oke, dengan target di mana targetnya nanti bisa ke 105.31 sampai 105.13 gitu. Tapi kalau misalkan DXY sudah break ke bawah 104 ya, maka targetnya itu ada di sini di 103.47 sampai 103.32 gitu teman-teman. Ya, ini tergantung ya nanti sentimen dari hasil speech itu bagaimana. Dan nanti kalau kalian mau lihat lebih lengkap lagi, kalian boleh langsung kunjungin ya analisa update harian update mingguan di
gold ya atau XAUUSD gitu teman-teman, tanggal 20 sampai 24 Mei gitu. Saya sudah bahas lengkap untuk DXY di sana gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, ini kita fokus ke Euro USD dan juga GBP USD. Nah, mungkin enaknya kita bahas tadi Euro USD dulu gitu. Untuk Euro USD sendiri ya, ini kan kita pakai chart daily ya. Jadi chart daily-nya ini kalau kita lihat memang dia sudah merusak ya. Bahasa itu udah merusak dari segi channeling downtrendnya dia teman-teman. Jadi major trend ya dari si Euro USD ini sendiri yaitu sudah mulai memasukin masa transisi uptrend gitu teman-teman. Nah, cuma permasalahannya adalah masa transisi uptrendnya ini ada di mana sih ya? Dan secara struktur ya, secara struktur ini kalau kita mau benar-benar lihat ya, itu ada di level harga sini. Nah, ini secara struktur. Nah, ini secara struktur. Secara struktur itu ada di 969 sampai 1003, teman-teman. Gitu. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat secara trend line ya atau channeling harga turunnya, ini sudah memasuki masa transisi trend gitu. Nah, mungkin beberapa dari kalian tuh bingung. Jadi kita harus lihat yang mana gitu. Nah, sebenarnya kalau memang dipakainya itu adalah secara struktur harga gitu teman-teman, karena channeling ya ataupun trendline itu hanya alat bantu aja gitu teman-teman. Jadi overall di sini ya itu masih si DXY, si Euro USD ini masih dalam kategori ya downtrend. Kenapa? Karena dia belum bisa naik di atas 10.03. Begitu dia bisa closing di atas 10.03 baru dia dikatakan uptrend kembali teman-teman, atau memasukin masa transisi tren berdasarkan dengan struktur harganya dia itu sendiri gitu ya. Nah, ini sekarang dia berada di area resisten ya, tapi ini resistennya itu adalah area resisten yang bisa dikatakan minor gitu teman-teman. Jadi kenapa dikatakan minor resisten ya, walaupun kita lihat dia rejection banyak tapi dia sering disentuh, dan begitu disentuh kayak itu rejection dia tuh nggak gitu besar gitu teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat memang untuk main levelnya dia ya, benar-benar main level dari si Euro USD itu sendiri itu ada di sini ya, main level selanjutnya gitu. Itu di level harga ya, struktur harga dia itu di 969 sampai 1003 teman-teman. Jadi ini main levelnya dia gitu. Ini minor level, ini main level, dan ini juga jadi main levelnya dia juga nih gitu di bawah sini ya. Nah, kemudian tandanya ya selama ini untuk si Euro USD sendiri ya, kalau kita lihat dari intraday-nya di 4 hours kita dapat nih selling point-nya dia atau sell zone-nya dia gitu. Ini yang pertama ada 1 kan, terus yang kedua di sini, nanti ketiga di sini di 1047 sampai 1077 teman-teman. Nah, kemudian untuk buy point-nya dia ya, jadi kalau kita bahas mengenai buy point, yang pertama itu di sini memang agak riskan ya. Ini high risk ya banget di sini. Kemudian yang kedua di sini di 750 sampai 730, dan yang ketiga itu ada di area struktur support struktur harga intraday gitu. Itu di 67 ya sampai 655 teman-teman gitu. Nah, cuma ini kan kalau kita lihat memang secara tren masih bagus ya dia untuk naik, dan juga kalau kita lihat dari pihak daily-nya, nah ini juga masih bullish candle nih gitu. Bahkan kemarin itu di closing yang bentuk seperti dragonfly gitu teman-teman. Cuma yang perlu kita khawatirkan atau yang perlu kita pantau adalah dia kan di sini ada semacam candle yang balance ya, atau bisa disebut sebagai area doji ya, walaupun dia ada bodinya, tapi untuk kedua sisinya itu hampir bisa dikatakan sama untuk spike up sama spike downnya dia ya kan. Nah, ini kalau kita lihat memang selama ya hari Senin nanti dia belum bisa close di atas area candle doji ini ya, maka dia potensi jadi evening star untuk si Euro USD nanti gitu teman-teman. Evening star itu adalah triple pattern candle yang nanti potensinya adalah seperti ini. Nah, ini evening star seperti ini teman-teman. Nah, ini artinya tuh perubahan harga atau pullback ya gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan
dia lanjut dan memang bisa closing di atas area 8.000 di 880 ya untuk candle selanjutnya hari Senin nanti, maka si bagian ya dari evening star itu gagal dan memang tidak terbentuk teman-teman gitu ya. Jadi itu kita juga perlu pantau nih dari hasil speech ya si Powell sama Yellen nanti bagaimana teman-teman ya. Kalau memang hasilnya positif untuk si DXY, maka euro ini dia potensi turun lagi ya ke level harga pertama di sini. Oke, di 822, kemudian yang ketiga di sini dan keempat di sini. Yang pertama di sini, kedua dan ini ketiga di 670 teman-teman. Ya, tapi kalau misalnya hasilnya negatif untuk DXY, berarti kita tuh nggak tinggal tunggu aja target dia nanti tuh kurang lebih ke sini di 980 ya kan, 980 sampai 1003 teman-teman. Oke, ya itu untuk si bagian Euro USD. Oke, itu ya. Nah, kalau saya sih memang prefer ya kalau mau ambil sell atau looking for sell di zone yang lebih aman tuh di area main level ini gitu ya. Area main level di 969 sampai 103 karena ini last reaction yang memang menurut saya tuh secara personal cukup kuat gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita mau bahas GBP USD. Jadi kalau kita lihat nih dari GBP USD memang dia kembali lagi nih ke area akumulasinya dia di sini ya kan. Ini kan akumulasi zona dia nih yang dari tanggal 28 November 2023 ya kan sampai tanggal 10 April 2024 teman-teman. Ini dia masuk lagi nih. Kemarin dia sempat beberapa kali reject nih di area breakout supportnya dia yang jadi resisten. Nah, ini kemarin itu dia sempat naik lagi ya dan closing di dalam zona kembali teman-teman. Artinya si GBP USD ini ya dia kembali lagi nih ke zona akumulasinya dia. Dan saat ini sedang berada di area resisten ya untuk si GBP USD di 2683 sampai 2705 gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang untuk saat ini belum ada rejection dari candle GU ya, memang cukup kuat ya. Bahkan ini kalau kita lihat memang di closing dengan area candle yang cukup bullish teman-teman. Dan kalau kita lihat juga secara trend dia juga kembali lagi ke bagian zona sideway-nya dia nih gitu setelah dia mengalami downtrend pada area minor trendnya dia gitu. Nah, cuma permasalahannya adalah kalau kita menghitung ya dari bagian si minor trendnya dia untuk struktur harga, maka yang kita dapat adalah yang pertama ini swing high-nya di sini, kemudian ini swing low-nya ada di sini ya kan, ini swing high-nya lagi, baru swing low-nya lagi gitu. Berarti secara struktur harga ya kalau kita lihat di sini ya, ini tuh dia adalah berada di area resisten dari struktur harganya dia ya. Struktur harga apa nih? Nah, struktur harga dari si minor trendnya dia gitu teman-teman. Makanya ya ini adalah area yang cukup penting untuk GBP USD gitu. Selama dia belum bisa break dari area 2705 ya, maka si di GBP USD ada potensi untuk turun kembali. Nanti targetnya di area main level ini kembali gitu teman-teman. Ini juga kalau kita lihat jadi main levelnya dia juga nih ya. Nanti berarti ya begitu dia bisa break di atas 2705 kan harga pasti sideway dulu atau dia langsung spike dulu baru turun lagi. Nah, ini kita cari buy point di area sini, targetnya bisa ke level resisten lagi nih di sini ya di 2783 sampai 2814, lalu tertingginya nanti bisa lanjut ke level 2900 kembali teman-teman di sini gitu. Oke. Nah, itu untuk GBP USD gitu. Jadi overall memang untuk itu di daily belum ada rejection cukup kuat ya, memang masih potensi untuk naik lagi gitu. Di 4 hours juga sama ya, ini belum ada rejection cukup kuat juga, cuma memang last candle di 4 hours ini yang terakhir ini belum untuk gravestone gitu. Jadi kalau saya lihat memang secara intraday dia akan ada sedikit koreksi dulu, pullback ya. Pullback koreksi paling ke level terdekatnya itu bisa di sini kurang lebih nanti itu di level harga 2672 ya untuk terdekatnya dia. Kemudian nanti terjauhnya itu bisa ke 2639 ya sampai 2617 gitu. Nah, ini kalau misalkan dia mau turun lagi atau memang lebih ekstrim lagi ya penurunannya, itu dia bisa lanjut turun ya sampai kurang lebih ke level harga ya di sini nih.
Nah, ini 2564 sampai 2538 teman-teman gitu. Dan nanti kalau memang masih turun lagi, maka dia akan turun ke area level support struktur harga dia itu di 2482 sampai 2662 gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua mengenai GBP USD ya, dan juga Euro USD. Nanti untuk the next update-nya untuk harian akan kita update di sosial media Junata Trading ID. Jadi terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.